Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama, Berhimpun Semua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Kita percaya bahwa hanya oleh kasih anugerah Allah, Bapa yang menuntun dan melindungi kita, sehingga kita boleh berkumpul di dalam satu persekutuan. Karena itu marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan madah responsorial. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian tetap untuk selama-lamanya. Kita bersama memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 2 bait yang keempat, Suci, Suci, Suci. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta melalui tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Nats pembimbing kita hari ini dari Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Kita merespon nats pembimbing dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Merespon pengakuan dosa ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 29 baitnya yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus. Jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merespon janji anugerah Allah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mengajak kita semua berdiri untuk menerima amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 11. Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 11. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala,
yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah amanat hidup baru, dan mari kita meresponnya. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, kini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 3 Januari 2021, dari Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Yeremia 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena oleh kasih dan kemurahan-Mu lah, sehingga kami boleh beribadah di minggu pertama bulan Januari tahun 2021 ini. Meskipun saat sekarang ini kami menyelenggarakan ibadah di rumah tangga masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau juga hadir dan berkarya di tengah-tengah persekutuan kami. Untuk itu kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan ini, sungguh firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami hayati, dan boleh kami berlakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga 14. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana.
Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pertama-tama, saya pribadi maupun keluarga meminta maaf jikalau sampai pada saat ini kita masih menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing, dan saat ini pun dalam bentuk rekaman, oleh karena dalam masa pandemi ini terdapat anggota keluarga kami yang terkena virus, sehingga untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, maka ada baiknya kita menyelenggarakan di rumah kita masing-masing. Mari kita terus berdoa, semoga Tuhan menjawab dan mendengarkan doa kita, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, ibadah yang sebelumnya berlangsung setiap sektor dalam bentuk live streaming, itu boleh kita lanjutkan ketika kita semua berada dalam keadaan sehat. Jemaat yang sama dikasih Tuhan Yesus, tentu saja tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya dijajah. Semua orang ingin merdeka. Hal itu juga dialami oleh orang-orang Yehuda atau orang Israel. Selama 70 tahun, bangsa Israel dijajah oleh Babilonia. Mereka dibuang ke Babilonia. Kita tahu bersama bahwa sebelumnya bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Dan kini menurut pembacaan kita, kembali bangsa Israel dijajah oleh Babilonia. Melalui Raja Kores dari Persia yang mengalahkan Babel, maka disinilah awal mula orang-orang Yehuda boleh kembali ke kampung halaman mereka. Meskipun mereka tinggal hanya sisa-sisa Israel, namun Allah tetap dan terus mempedulikan mereka. Sisa-sisa Israel itu sebagian adalah orang-orang yang buta, sebagian adalah orang-orang yang lumpuh, perempuan-perempuan yang mengandung, juga bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Di sini dikemukakan bahwa semua golongan dipulihkan Tuhan. Orang Yehuda atau bangsa Israel akan menerima berkat kebajikan, kelimpahan dari Allah ketika mereka dipulihkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya judul pembacaan kita dari Yeremia 31 adalah perjanjian baru, di mana bangsa Israel kembali dipulihkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan Allah nyata bagi bangsa Israel. Kebaikan yang sempurna, kebaikan yang memimpin mereka pada sukacita dan kegirangan. Untuk itulah, dalam pembacaan kita dikemukakan tadi bahwa umat Israel akan bersorak-sorai. Para pemimpin bangsa akan mengabarkan, memuji dan mengatakan bahwa Tuhan Allah yang telah mengangkat dan menyelamatkan mereka. Dari pembacaan kita kali ini kita belajar bahwa ternyata kebajikan Allah itu nyata di semua aspek kehidupan manusia. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, maka kebajikan Allah itu pun dinyatakan dalam diri dan kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan nyata dan terbukti bagi sebuah kalangan, bagi orang yang kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak. Kita akan mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu bersifat holistik dan menyeluruh dalam semua lini kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari akan kebajikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam sepanjang hari hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang dan ragu tatkala kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Karena kalau kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka percaya Tuhan telah merancangkan hal yang terbaik, pemeliharaannya
kebajikannya, sehingga membuat kita selalu memiliki cukup alasan untuk selalu bergembira, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita selalu punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Bahkan Ia menguatkan kita, memampukan kita untuk melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita selalu memberitakan kebajikan-kebajikan Tuhan. Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Ia setia menjaga dan melindungi kita pada masa kini dan pada masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, mari kita merespon renungan tadi dengan melakukan Kidung Jemaat 375 bait yang pertama, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam persekutuan dengan semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat, saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengambil bagian dalam memberikan persembahan syukur. Namun sebelum itu, melalui pemberian sukacita ini yang bertujuan untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan gereja Tuhan, kita tetap setia mengingat kata firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 22 ayat 23, 26, dan 27. Kita akan mengucapkannya secara responsorial. Aku akan mengasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 baitnya yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan.
Jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa, kekayaan hikmat, kekuatan hormat, dan pujian. Terimalah persembahan kami ini untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan gerejamu, baik itu di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-satu di dalam doa syafaat. Kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa di hari Minggu pertama di bulan Januari tahun 2021 ini kami masih dapat menyelenggarakan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, berdoa kepadamu, meskipun hal itu kami laksanakan di rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau juga hadir di mana seluruh anak-Mu boleh bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan, sehingga sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini semua berada dalam kendali dan karya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semua boleh dikerjakan dengan baik, dengan penuh kelancaran, dan tidak menemui hambatan apapun juga. Berkatilah anak-anak kami dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Semoga mereka tetap kuat, sehat, dalam melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah segala kebutuhan mereka, berilah kesehatan fisik, mental, dan rohani, sehingga kami tetap bersukacita menyaksikan anak-anak kami berada dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Bapa yang diperhadapkan dengan pergumulan karena sakit penyakit. Biarlah Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga dalam waktu yang Tuhan telah tetapkan, mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu untuk majelis gereja, jemaat Tuhan, pengurus kategorial, dan semua pihak yang turut mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Berkatilah segala bentuk tanggung jawab dan pelayanan yang dilakukan, sehingga semuanya boleh memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan seluruh umat-Mu. Jemaat Tuhan yang bergumul karena masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pendamping hidup, bergumul karena kerinduan untuk mengharapkan kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Biarlah Engkau Bapa yang mendengar, menjawab dan menyempurnakan setiap doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, sehingga tidak ada kuasa lain yang kami andalkan selain daripada kuasa dan pimpinan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa untuk kebersamaan yang boleh tercipta bersama hamba-Mu seluruh jemaat Tuhan di Gereja Poklahiro ini. Biarlah segala bentuk pengorbanan, pelayanan, perhatian, topangan doa yang diberikan kepada hamba-Mu dalam menghadapi isolasi mandiri ini, Engkau yang akan menjadi sumber berkat dan kehidupan, Engkau yang akan melawat seluruh kehidupan seluruh umat-Mu, sehingga kami tetap diberi umur panjang, diberi kesehatan, sehingga kami boleh melalui badai karena pandemi virus corona ini. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, biarlah Engkau menjadikan mereka sebagai pemimpin yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat menegakkan keadilan di muka bumi ini, sehingga kami selaku bangsa Indonesia tetap boleh merasakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Meskipun kami berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan lain sebagainya, tetapi hal itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk menyapa dalam penuh kedamaian, penuh kasih sebagai saudara di dalam Tuhan. Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami mohon Engkau memberkati Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, Panglima Koopsau, bahkan anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pengabdian di Lanut Sultan Hasanuddin Mandai ini. Tuhan tolong sertai sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan takut akan Tuhan, dan Engkau jauhkan mereka dari segala kecelakaan,
mara bahaya, sakit penyakit, bahkan kuasa maut sekalipun, sehingga kami tetap dapat menyaksikan kemurahan Tuhan berlaku bagi anak-anak-Mu, baik yang ada di Larut maupun yang ada di Koopsau. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih jika Engkau telah memberikan pertambahan setahun usia lagi kepada anak-anak-Mu. Biarlah Engkau mempercukupkan, menambah, memperlengkapi sukacita dan kegembiraan anak-anak-Mu, sehingga ke depan mereka tetap selalu mengandalkan Tuhan, selalu mendahulukan Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan, doa, dan cita-cita mereka, Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan kami, rencana kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang akan selalu menjaga dan melindungi kami, menjadi gembala yang baik atas diri dan kehidupan kami. Dan istimewa dalam sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan menaungi kami dengan sayap pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan yang menjawab dan menyempurnakannya. Namun bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami bersama-sama, mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 hingga 7 yang berbunyi sebagai berikut. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 410 baitnya yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Jemaat kekasih Tuhan, firman-Nya telah kita renungkan bersama-sama. Biarlah boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam sepanjang hari hidup kita. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 329 bait yang pertama, Tinggal Sertaku.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, memelihara kehidupan kita dari saat ini teristimewa dalam sepanjang minggu yang akan kita lewati. Selamat hari